Oke guys, balik lagi di Starting Beras channel yang memberikan edukasi, informasi, dan yang pasti juga motivasi. Nah, malam ini kita kedatangan tamu, seorang yang dari bidang kesehatan. Nah, cuman tidak pada umumnya, ya kan? Secara umum kita tahu suatu profesi di bidang kesehatan yang terbilang vital lah ya, yaitu seorang dokter. Nah, tapi malam ini bukan dokter biasa guys. Kalau nebak-nebak nih dokter apalah kira-kira kan, selain dokter yang pada umumnya gitu kan. Nah, mungkin mikir apa dokter kecantikan atau dokter apa. Nah, tamu spesial kita malam ini juga berkaitan dengan saat ini di Kota Palembang lagi marak-maraknya hewan peliharaan. Nah, jadi itu cluenya. Jadi langsung aja guys, malam ini kita akan perkenalkan suatu profesi di bidang kesehatan dan dokter, yaitu dokter hewan. Ya dok ya? Iya. Nah, baik dok, boleh Bok, mungkin dokter perkenalkan diri dulu, mungkin nama. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Dokter Hewan Siwi. Dokter Siwi, dok ya? Dokter Hewan Siwi. Saya owner dari klinik Siwi Vet Clinic. Siwi Pet Clinic, oke. Yang berada di Skip ya? Mayor Saleh nomor 276E. Siap. Iya. Jadi malam ini inilah Dokter Siwi. Iya. Ya, jadi Dokter Siwi ini cukup dikenal lah, terutama untuk para pecinta pet atau hewan peliharaan, dok ya? Iya. Palembang. Nah, jadi itu tadi guys. Jadi kita akan ini sebelumnya terima kasih dok ya. Jadi di antara kesibukan, kesibukan dokter melayani pasien khusus, yang jelas masih menyempatkan waktu untuk bisa ngisi konten Starting Beras, gitu. Jadi itulah pokoknya. Nah sekarang dok, mungkin kita cerita-cerita aja lah ya, santai kan. Ini dokter baru pulang praktek atau masih dalam praktek nih? Sebenarnya masih jam praktek. Oh masih jam praktek. Waduh, tambah-tambah thank you nih dok. Tambah-tambah terima kasih nih. Iya. Benar-benar luar biasa. Tadi juga sebelum kesini lagi traffic banget dok ya. Iya. Palembang lagi traffic banget sekarang. Apalagi jam-jam pulang kerja. Betul. Beneran rute dokter sama kita masuk daerah yang macet banget ya. Waduh, tapi perjuangannya luar biasa, tetap kesini gitu guys untuk ngisi konten ini. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol apa sih dokter hewan. Mungkin sebenarnya dokter hewan itu juga udah nggak asing lah ya. Cuman kan seperti yang kita tahu, orang tahunya dokter ya manusia lah, ininya ya pasiennya gitu kan. Nah, ini dokter hewan. Sekarang coba kita gali-gali ya dok ya. Tapi sebelum kita gali lebih jauh, lebih dalam, mungkin sedikit latar belakang aja dok. Kenapa dokter itu, atau cita-cita kah atau apa gitu loh? Terus kenapa pada akhirnya kok milih dokter hewan sebelum masuk ke waktu pendidikan ya? Sebelum itu kenapa milih dokter hewan? Kan ada dokter gigi, ada dokter umum, dokter banyak lah, spesialis mungkin ya. Ada mata, ada segala macam lah gitu kan. Nah, kenapa dokter hewan? Coba. Mungkin dokter boleh cerita. Mungkin awalnya sih saya pengen jadi dokter hewan tuh karena melihat orang tua saya awalnya sayang sama hewan kan. Oke. Orang tua dokter juga? Tidak. Oh tapi bukan. Dia sayang sih sama hewan. Oh itu, iya. Kan. Bisa spesifik nggak dok? Hewan apa tuh? Hewannya itu dulu pernah punya kucing. Kucing. Tapi kucingnya kucing kampung. Kucing kampung. Oke. Terus sama burung. Burung. Oh iya. Burung kan, ayam kayak gitu. Ayam ya. Itu aja. Kemudian sebenarnya sih dulu saya pengennya di farmasi juga. Oh, masih ada farmasi. Memang interestnya ke bidang kesehatan ya. Kan di dunia kedokteran hewan itu dulu belum masuk bayangan awalnya ya. Jadi kemudian karena pilihan pertama farmasi kayak gitu ya, filter. Kemudian saya tertariknya ke dokter hewan itu ada melihat teman saya. Melihat teman saya yang dia ngambil emang profesi dokter hewan, dan kita langsung tahu ternyata emang unik ya, maksudnya lain daripada yang penasaran lain. Ya gitu. Oke. Terus dok. Jadinya ya
penasaran itu kita langsung ikut ambil di dokter hewan, dokter hewan di Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada. Kok jauh Dok ke Gadjah Mada? Saya kan emang asli Jogja ya. Oh, asli Jogja. Oke. Saya asli Jogja, jadi nggak jauh sih, kalau dari rumah sekitar 25 menit. Oh, jadi ke Palembang ini memang merantau atau gimana? Ya, ke Palembang ini awalnya karena mengikuti suami. Oh, suami. Iya, suami itu orang kan orang Jogja juga. Jogja juga. Bekerja ditempatkan di Sumatera Selatan. Ya. Itu udah berapa lama tuh? Dulu tahun 2008 suami. Oh, lumayan. Ya, jadi 2008 sudah hampir saya juga ikut. 13 tahun ya? Iya, sudah. Betah ya di Palembang ya? Alhamdulillah, karena emang dari waktu di Jogja itu kita emang hobi makan pempek. Oh, ya. Luar biasa. Ya, memang jadi, pempek sudah mendunia. Di kota pempek. Iya, pempek memang sudah mendunia. Oke lah. Jadi itulah guys, sedikit background dari Dokter Siwi. Ternyata sudah 12 tahun nih merantau ke Palembang ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong Dok, tadi kenapa Kanogama? Karena UGM karena memang dokter orang Jogja. Ya. Itu fakultas apa, Dok? Fakultas Kedokteran Hewan. FK. Iya. Fakultas Kedokteran Hewan. Waktu zaman kita itu dulu sih cuman ada 5 di Indonesia, ya, di seluruh Indonesia. Ya, dulunya. Tapi sekarang sudah banyak. Di mana aja Dok? Negeri semua itu ya? Negeri semua itu ada di IPB. Oke, pertanian ya. Di Gadjah Mada. Kemudian ada di Sakwala di Aceh. Ya. Okay. Kemudian ada Udayana Bali ya. Oke. Terus satunya lagi di Unair Erlangga, Surabaya. Ya. Oke. Jadi dulu awal-awal itu bisa dibilang awal-awal ada 5 ya, fakultas kedokteran yang ada Fakultas Kedokteran Hewan. Ya. Tapi sekarang mungkin sudah nambah lagi ya. Sudah nambah lagi. Oke. Banyak ya. Jadi setelah karena memang dokter sudah punya kepengen penasaran atau tadi ya. Berarti dokter melanjutkan pendidikan di UGM. Yeah. Oke, jadi kita sekarang bahas lagi nih soal pendidikannya kan. Kalau Fakultas Kedokteran Hewan itu boleh nggak cerita-cerita dikit? Cerita-cerita maksudnya itu apa sih? Ini kita awam nih Dok ya. Iya. Yang kita tahu kan kesehatan manusia kan. Iya. Nah, apakah itu juga mungkin ada spesialis atau karena kan kalau dipikir-pikir hewan tuh kan banyak Dok. Iya. Semua gitu kan. Nah itu gimana Dok mempelajarinya itu? Uniknya. Atau karena kebutuhan aja? Mengambil kuliah di kedokteran hewan ya beda kalau dengan gimana Dok? Kedokteran hewan itu? Gimana? Kedokteran hewan tuh gimana? Kan banyak tuh hewan tuh kan? Ya, makanya kalau dokter hewan itu kan beda dengan dokter manusia. Kalau dokter manusia itu kan spesiesnya cuma satu, manusia. Spesiesnya satu. Tapi kalau dokter hewan itu kan kita banyak ya. Ya ada hewan besar, yaitu sapi, gitu ya. Ada hewan kesayangan, yaitu anjing, kucing, yang pet animal tadi. Kemudian ada dibagi lagi eksotik. Eksotik. Kemudian kan sekarang juga ada di unggas ya, kayak di burung kayak gitu ya, juga sudah banyak pecintanya. Gitu. Itu jadi gimana Dok? Dipelajarin tiap-tiap golongan tadi ya, golongan besar berarti ya? Ya kalau dulu di kuliah sih emang kita mungkin kalau yang itu karena susah ya, karena kita mempelajari anatomi kan, anatomi hewan, betul. Ya. Jadi beda-beda ya. Bikin pusing kita kalau yang nggak kuat apa sih yang dipelajarin kayak gitu. Iya. Apalagi saraf-saraf anatomi, sapi, mana di nanti kan. Itu pas kalau kita masih kuliah ya, masih ngambil S1-nya, itu kan masih umum gitu kan, itu semua kita pelajarin. Kemudian nanti kalau sudah lulus gitu kan, kita namanya ada koasistensi. Nanti dulu, kalau dibilang semua dipelajari, batasannya sampai mana ya? Karena kan hewan tuh jadi masih ada spesies, ada macam-macam kan sampai itu aja penyakit-penyakitnya juga luar biasa ya. Kita juga sampai pusing gitu ya. Saya ingat dulu kan kalau biologi itu kan ada spesies, ada genus, ada. Ya, betul. Dibagi-bagi lagi. Kalau bilang unggas banyak juga unggas kan? Benar. Makanya kita dulu juga ada ilmu penyakit unggas. Ilmu penyakit apa mungkin hewan besar, hewan kecil kayak gitu. Apa lebih karena kebutuhan pada umumnya di Indonesia ya, seperti kayak dokter hewan itu
mungkin kalau dilihat kan berhubungan dengan peternakan, betul, ya kan biasanya kan lebih kenanya di situ. Atau memang ada khusus untuk penelitian hewan-hewan tertentu yang mungkin untuk mempelajari penyakitnya atau gimana gitu? Ada ya. Oke, jadi luar biasa guys. Makanya tapi sudah pasti itu sudah di ini dok ya, kelompok-kelompokkan ya, gitu kan. Jadi gue ngebayang dokter hewan itu ya mungkin yang sebanyak yang kita tahu kan ya taunya yang besar-besar kan, karena kebutuhannya seperti itu dok ya, atau pet gitu kan. Animal sekarangnya lagi. Yang terkecil apa dok? Pernah dipelajari? Kalau yang terkecil itu kita ya pernah ada ini. Hamster ya? Oke. Jadi kalau yang paling aneh apa dok? Yang pernah dokter pelajari? Kalau itu kan masih umum lah ya. Masuk kayak hewan apa sih pengerat itu apa istilahnya itu nama ininya? Kalau ular? Ya. Oh ular ya? Ya pastinya termasuk yang eksotik ya. Yang eksotik. Ya, jadi lebih banyak seperti itu. Tapi kalau penelitian penyakitnya juga ada pengkhususan lagi nggak atau gimana? Maksudnya yang gimana ya? Kalau untuk penyakitnya itu kan emang kita ada dikategorikan kan di hewan besar sama hewan kecil. Nanti hewan kecil itu juga hewan besar sama hewan kecil kan penyakitnya juga macam-macam gitu ya. Itu nanti ada parasiter, ada bakteriologi, virologi. Oke. Jadi berhubungan dengan virus, parasit seperti itu dok ya. Oke, jadi sulit nggak dok? Kuliah. Dulu pas kuliah iya sulit. Oh iyalah. Sulit, ya, berapa tahun nih menempuh kalau yang kalau kita S1-nya, sarjananya itu sekitar di 3,5 sampai 4,5 tahun. 3,5 sampai 4,5 tahun. Yang dia pinter emang itu 3,5 bisa selesai di S1-nya. Berarti ada S2 spesialis. Nanti ada koasistensi. Koas itu hampir sama lah dok ya, tingkatannya sama kayak dokter biasa ya. Sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun. Tapi kalau di mana koasnya di rumah sakit itu juga atau? Koasistennya bisa ada di rumah sakit itu menyediakan atau kita mau ngambil kemana rumah sakit mana gitu. Kan ada hewan interna besar, interna kecil, kayak gitu bedah. Wah ini kalau kita gali satu-satu istilah-istilah itu sampai iya bayangin nggak mungkin lah dokter belajar 4,5 tahun dengan buku anatomi hewan yang segitu banyak mau kita gali kan nggak mungkin. Tapi di sini cerita-cerita itu cuman menceritakan bahwa kuliah di kedokteran hewan ini ya sama bikin pusing juga lah dok ya. Tapi antusias orang-orang untuk masuk ke kedokteran hewan itu gimana dok? Mungkin dibanding dulu sama sekarang? Kalau sekarang ya antusiasnya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi ya. Sekarang sangat tinggi karena mungkin ya karena kan dokter hewan itu banyak dibutuhkan sebenarnya di masyarakat. Untuk keamanan pangan, misalnya kan untuk pangan yang berasal dari hewan, kayak sapi, gitu-gitu ya, daging-daging ya. Butuh kita dokter hewan. Makanya dokter hewan itu bisa luas kerjanya. Ya bisa untuk pengamanan lalu lintas, jadi yang di karantina hewan. Karantina hewan. Itu berarti ke pemerintah atau ya, gimana? Pemerintah. Oke. Atau yang paling ini bisa juga buka klinik nantinya ya. Ya, kalau yang itu bisa ke klinik. Nah, jadi tadi udah pelan-pelan nih ya guys, dari awal dokter ini tertarik masuk hewan karena dari dulu karena melihat orang tuanya suka dengan hewan pada dasarnya kan. Nah terus kita tahu tadi bahas lagi masalah pendidikan nih. Itulah step-step. Bener-bener bukan inti lah itulah yang bisa kita ceritain karena panjang perjalanannya kan. Tapi kalau dikit mau nanya, ada dokter bilang tadi spesialis ada spesialisnya juga ya. Untuk di Indonesia sendiri itu kayaknya lagi digodok ya untuk spesialisnya, tapi sekarang belum ada. Yang ada baru di luar negeri itu sudah ada sih spesialisnya. Apa dok? Spesialis apa dok? Kalau boleh kepo dikit ya? Iya, mungkin di radiologi. Oh, di ronsen-ronsen. Terus ini ke saraf kayak gitu juga. Radiologi gitu, ya. Iya. Di mana tuh biasanya dok? Terus bedah itu. Maksudnya kalau di luar negeri sudah ada, di Amerika itu sudah ada. Tapi kalau di Indonesia belum. Makanya kalau di Indonesia itu biasanya kalau kita tertarik di hewan kesayangan, di pet animal gitu kan, kita pengen, saya fokus sih mau di ortopedi, maksudnya yang untuk masalah patah tulang itu nanti kita ngambil seminar khusus. Termasuk juga mungkin breed ya? Breednya apa? Breedingnya apa?
ngawinin breeder itu breeder ya. Itu juga pasti butuh juga ya prosesnya itu kan. Oke. Karena ada kepikiran nggak dok pengen ngambil spesialis itu? Ya kalau misalnya ada sih pengen ya. Mungkin biaya ininya yang tinggi ya. Mungkin katanya dulu kalau sudah punya klinik selama 2 tahun, 2 tahun kemudian baru bisa kalau nggak salah ya, jadi baru bisa mengambil spesialis. Ini juga lagi masih digodok sih sama ini ya, Indonesia ya. Itu jadi mau pengen yang apa bedah, oke ada bedah juga yang tulang tadi ya, ortopedi itu radiologi. Oke, jadi tadi sekarang dokter bilang salah satu tempat untuk ini praktek itu salah satu bentuknya itu ya di klinik. Ya. Tapi boleh tahu dikit nggak dok? Sebenarnya kayak manusia kan ada rumah sakit tuh. Ya. Nah di Indonesia ini banyak rumah sakit hewan. Banyak, kita di Sumatera Selatan ada juga rumah sakit hewan. Dia biasanya kaitannya untuk apa itu dok rumah sakit hewan itu? Kita ngarahnya kan ke pet animal tadi ya, ke hewan kesayangan itu tadi. Iya, maksudnya kan sekarang. Rumah sakit yang kayak ini nggak bayangan, sorry dok ya. Kita kan awam nih. Kayak rumah sakit umumnya gitu atau? Iya, ada. Maksudnya kan pemeriksaan umum biasanya kan. Gimana dok kalau di rumah sakit hewan umum? Kita ada di belakang rumah sakit mata. Daerah KM ini ya, rumah sakit mata. Iya. Hewan. Kemudian bagian dari rumah sakit umum juga itu? Enggak. Di bawah. Itu di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Ya provinsi. Ya di situ. Oke lah, jadi itu tadi ternyata ada rumah sakit hewannya gitu kan? Ada. Yang paling tadi bicara karantina kan ya? Berarti itu dokter kalau dokter hewan tugas dokter hewan di karantina itu bicaranya soal pencegahan penyakit berarti itu dok ya? Ya lalu lintas ternak itu. Apa istilahnya dok? Bawa penyakit dari luar nih apa istilahnya? Maksudnya gimana? Yang itu yang mau dicegah kan itu ya? Kalau ada penyakit dari luar yang bukan penyakit lokal istilahnya. Kayak kalau untuk hewan kesayangan gitu kan rabies, jadi lalu lintas kucing sama anjing gitu kan harus dalam pengawasan dokter hewan juga. Karena dia harus bebas rabies tadi dengan salah satunya. Kalau antar provinsi itu kan kita cek titer rabiesnya, protektif tidak dia maksudnya dengan rabies itu tadi, makanya sangat pentingnya untuk hewan penular rabies itu kayak anjing, kucing, kera itu wajib harus divaksinasi. Tahunan gitu. Vaksinasi rabies loh ya? Karena di Sumatera Selatan ini kan belum bebas rabies. Targetnya itu selalu mundur dari target dari 2014 misalnya gitu ya, 2020. Akhirnya ini kita di 2030. Terus kalau ingat rabies itu dok, ya alhamdulillah sampai saat ini jangan sampai lah ya. Tapi dengar cerita dulu waktu kecil-kecil kan disuntik di perut apa tuh? Kalau kena gigit anjing rabies dulu. Kalau misalnya digigit anjing itu kan karena bener nggak sih dulu tuh ada katanya disuntik. Di sini sama di sini justru kanan sama kiri jadi kenal. Gitu. Kan itu suntikannya sampai dapat 4 kali ya. 4 kali ya? Iya. Waduh. Tapi sudah ke sini sudah. Kaitannya dengan dokter manusia itu dokter umum. Dokter umum kan, lebih ke kesehatan manusianya efeknya ya. Iya, kita ke hewannya misalnya kalau ada gigitan kasus gigitannya itu. Kasus gigitan ya. Gigitannya itu hewannya. Jadi sekarang dokter mulai memfokuskan diri nih ya. Bicaranya sekarang kita masuk ke klinik. Tadi sudah kita bicara rumah sakit dan sekarang klinik. Nah, klinik dokter tadi ada di Skip. Saya ada di Skip. Berapa lama dok sudah berdiri? Saya dari tahun 2015. Baru juga ya, nggak terlalu lama ya. Iya. Jadi di klinik itu melayani apa aja dok? Kita melayaninya kan satu konsultasi, kemudian vaksinasi, terus operasi. Itu kan ada operasi juga? Iya, bedah minor ya? Iya. Berarti ada kayak ini ya, meja bedahnya gitu-gitu ya? Iya, ada. Ada yang ting gitu ya? Kan kita ada pemeriksaan kebuntingan, USG, di juga ada. Kemudian kalau misalnya kucingnya
banyak tartar giginya itu, kita bisa scaling gigi. Di klinik saya juga menyediakan scaling gigi. Oke, oh ada juga. Ada. Itu kalau scaling, kalau di manusia kan ada dokter gigi. Kalau itu ada dokter gigi hewan juga nggak? Iya. Oh nggak ada. Nggak ya, tapi kita juga pelajarin gitu ya. Dokter hewan itu tadi kan, jadi bisa scaling gigi, bisa bedah gitu kan, ortopedi bisa juga. Iya, itu juga dokter juga di situ juga nyediain pakan tadi kata dokter. Iya, pakan. Tapi pakan recommended dokter ya istilahnya. Apa istilahnya? Saya menyediakan sih cuma yang tertentu saja Tertentu saja. Yang rekomendasi dari dokter hewan. Kan sekarang pakan itu jenisnya banyak sekali. Betul. Ya. Mereknya banyak sekali sampai saya sendiri juga sampai suka nggak tahu kalau misalnya ini makannya apa, pakai merek A misalnya, itu saya juga. Tapi itu update terus nggak? Jurnal makanan segala macam itu diupdate nggak itu dok? Nggak semua ya. Diupdate sama siapa? Kalau yang umum kayak di toko-toko pet shop gitu-gitu. Makanya sih itu sekarang saking banyaknya pakan, bervariasi dan harganya juga bervariasi ya. Itu kan komposisi kita juga nggak tahu. Itu menyebabkan kucing itu penyakitnya juga aneh-aneh. Banyak gitu kan, jadi efek dari pakan efek juga. Dari pakan itu tadi. Itu ya. Sebenarnya sih sekarang target kita misalnya kayak dokter hewan itu yang praktisi itu bukan mencari kucing-kucing yang sakit gitu, tapi target kita itu untuk menyehat hewan, jadi kucing-kucing yang sehat itu. Sehat. Oke ya, tentulah kalau namanya pet kan siapa yang nggak pengen punya, bukan sekedar cuma untuk lucu segala macam, tapi betul. Sehat, oke. Dianya sehat dan juga kemungkinan penyakit lain untuk nular ke manusianya juga kan diminimalisir. Ada juga kan penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, itu betul. Namanya zoonosis ya. Zoonosis, ya. Itu. Di situ berarti lengkap loh dok ya. Hampir semua hewan kalau ada yang sakit, ada yang tadi kata dokter ada bersihin scaling, ada scaling juga Ada scaling. Jangan-jangan ada mutihin gigi juga enggak? Ada yang kalau misalnya kucing saya habis kawin dok, ini kayaknya perutnya besar gitu ya. Kita mau cek ini bunting atau tidak atau ada USG-nya juga. Ada USG kita, jadi kebuntingannya di umur berapa gitu, nanti kita bisa tahu lahirnya nanti di tanggal berapa sama jumlah anaknya yang ada di perutnya itu. Kalau kita manusia kan kalau ada sakit nih kayak rumah sakit ada opnamennya gitu. Iya, kita juga ada. Oh, ada juga dong. Iya, rawat inapnya ada. Berarti dokter nyiapin bener nih ya, ada tempat untuk ini. Oke. Jadi kebanyakan hewannya pet di situ dok ya? Iya, kebanyakan kucing. Kucing atau anjing. Sama anjing ya paling banyak. Apa dok hewan yang mungkin agak pernah nggak terduga oleh dokter? Selain kucing, anjing, apa lagi burung mungkin? Ya pernah. Burung juga. Kemudian pernah ada ayam. Kan? Ayam juga. Ayam yang dipelihara itu juga pernah gitu. Biasanya kalau ayam udah lemes-lemes tinggal digoreng biasanya dong. Iya. Ayam apa? Ayamnya itu tadi ya. Ayam hias. Ayam aduan itu pernah juga gitu. Dokter ngapain loh kalau ayam aduan itu? Kalau ayam aduan itu biasanya luka, dia yang dia di tajamnya itu juga pernah ada yang luka atau dia ada penebalan di telapak kakinya itu. Itu yang dia sampai nggak bisa jalan. Tapi dokter kasih tahu nggak? Janganlah diadu-adu. Ya kita juga tetap ya maksudnya. Tapi itu kan balik ke orangnya ya. Tapi dokter sudah bisa melihat kalau itu ayam aduan, ya kan? Tapi di luar itu nggak bisa kita ini ya. Nah, terus apa lagi kalau ikan atau apa ada nggak dok kayak gitu-gitu? Ikan itu pernah kita ikan arwana. Dokter juga ikan arwana. Iya kan. Jadi gimana dok? Tadi dokter bilang tidak bisa ya untuk dibawa ke klinik itu. Jadi kita juga datang ya. Melakukan visit ya. Visit istilahnya ya. Itu kita masih melakukan. Tapi juga emang jadwalnya harus pas gitu. Kalau misalnya sekarang telepon harus sekarang datang, kita pas nggak bisa itu tetap nggak bisa. Jadi harus ada perjanjian dulu kalau mau gitu. Jadi arwana juga guys. Nah, ini kan pernah, benar. Kemarin saya tuh dapat kesempatan konten sebelumnya itu diundang, ada baru buka tuh dok, Animal sama Arwana Factory itu yang ada di Kenten. Jadi para pecinta burung makau, paruh bengkok, ada reptil dan ada arwana. Itu. Jadi kaget juga. Ikan juga berarti dokter ngajarin juga ya, ikan hias gitu ya. Kalau dulu di kuliah emang ada pelajarannya. Iya. Ikan, gitu. Kalau ikan itu pikiran kita kan adanya di kelas masak gitu dong. Jadi luar biasa ya. Terus apa lagi dok? Kalau boleh dokter
cerita lagi apa suka duka dokter selama ini klinik. Ya, suka duka. Mungkin pernah kegigit, Oh ya, kalau dicakar. dokter hewan itu ya untuk tergigit, tercakar itu sudah hal yang biasa. Biasa bagi kita ya yang praktisi. Gitu. Jadi apa pengaman dokter? Kita sih cuma sarung tangan aja pengamannya. Kan jempol itu. Kalau digigit? Ya, pengamannya sih kita ada sarung tangan yang tebal biasanya. Oh, ada khusus ya, sudah tahu kan, ya. Biasanya kita juga kan dibantu sama paramedis, kadang-kadang sama ownernya juga. Kalau misalnya emang kucing ini temperamental, maksudnya agak galak atau mungkin kalau kucing masih bisa lah dihandle kali ya. Nah kalau kayak anjing mungkin yang besar atau gimana tuh dok? Lebih bahaya kucing ya, karena kucing lompat itu kan selain mencakar dia juga menggigit. Tapi kalau anjing itu kan nggak bisa mencakar. Oh gitu. Dia cuma menggigit dia. Iya. Kalau reptil pernah nggak dok? Reptil itu ular ya. Ular, tapi ular bukan berbisa ya, ular pet. Kayak sanca albino yang gitu-gitu ya. Piton, sanca. Iya pernah gitu. Apa dok biasanya penyakit? Kalau yang ular itu biasanya sih kayak sariawan itu. Sariawan yang dia nggak mau makan kan di. Oh, ya bahaya dok ya kalau manusia kan nggak mau makan mungkin lagi galau kata orang lama-lama makan gitu dok ya. Kalau itu pengaruh ya. Ini kan cuaca hujan ya, jadi banyak kucing-kucing itu pada sakit. Biasanya sakit-sakit itu sih karena kucing tersebut belum divaksinasi. Oke, di situ berarti pentingnya vaksinasi. Vaksinasi ya. Iya. Kayak imunisasi juga enggak beda ya? Betul, kayak imunisasi. Jadi bagi pecinta hewan ya, minimal itu ya. Yang belum melakukan vaksinasi terhadap anak buahnya mohon untuk divaksinasi. Datang ke dokter hewan terdekat. Iya. Betul. Jadi itulah tadi juga berarti di klinik dokter itu juga menyiapkan vaksin segala macam ya. Di anjing, di kucing. Jadi kan kalau dokter hewan pasti bicaranya dokter yang hewan yang mungkin selain sehat dan mungkin juga ada yang sakit. Nah, itu seberapa pernah dokter sakit hewan itu yang mungkin datang udah kritis, banyak ya. Banyak. Ada yang ketolong, ada yang enggak. Gitu. Seperti itu ada dok. Betul. Ada. Ya kayak kita bayangin manusia lah, misalnya kecelakaan, maaf nih ya, bukan kita ini bandingin, tapi dalam artian kan mungkin giles, mungkin sakit lama, didiemin, maaf ngomong tuh mungkin sebenarnya udah keadaannya udah sebenarnya hampir nggak ketolong lah. Iya. Itu pernah dokter? Pernah. Makanya itu suka dukanya kita ya dokter yang di klinik. Dokter pernah nangis nggak dok? Kalau kebawa suasana nggak dok? Ya pernah sih. Oke. Tapi kan itu juga kita harus profesional. Enggak, artinya kan kita manusia juga lah ya, profesional kita kan itu makhluk hidup. Kita ya kalau sampai kita nggak bisa menolong gitu ya. Padahal juga emang kadang klien itu kan sampai suka, dok, tapi ini nanti bisa sembuh nggak? Nanti harapannya kan seperti itu. Tapi dokter itu susah untuk menjawab kayak gitu karena kan memang nyawa juga Allah yang punya. Betul. Yang penting kita sama lah itu upaya semua lah dok ya. Upaya mengupayakan untuk kesembuhan. Kalau keajaiban ya pernah ya. Pernah ada. Ya mungkin dokter ngomong wah ini sudah chance hidupnya sudah kritis gitu. Pernah kita juga rasanya bakal mati lah gitu ya. Bakal mati, ini waktunya nggak lama kayaknya kalau sudah kayak gini-gini. Ternyata itu bisa hidup. Bisa hidup, tapi ada hewan apa dok? Kucing. Ternyata tapi ada juga yang maksudnya sama nggak kayak manusia yang mungkin denyutnya kayak gitu kan setelah di klinik atau apa gitu kan emang ini kita cek darah ternyata kita kan juga ada pemeriksaan darah juga di kita ya di klinik kita ada pemeriksaan darah ternyata lengkap banget di pemeriksaan darah itu ternyata dia kondisinya buruk kayak gitu. Tapi fisiknya bagus, pernah ada juga sampai dia tuh buruk bagus, ininya fisiknya tapi bagus. Itu juga jadi kadang kita juga berpikir lagi ya, ini kenapa kayak gitu ya. Itu tadi ada yang hewan yang datangnya sekarat, tapi ternyata setelah dilakukan tindakan berhasil sembuh. Ada juga yang keajaiban itu ada ya. Iya. Ternyata ada juga ya. Waduh, luar biasa. Nah, mungkin ini bukan sok tahu dok ya. Cuman gue tuh pernah nonton lah ya di Animal Planet atau apalah gitu ya. Ada kan istilah pilihan gitu dok ya. Disuntik mati tuh
ibaratnya. Ada nggak seperti itu? Jadi apa istilahnya dok? Mati itu? Kita ada namanya eutanasi. Apa? Eutanasi. Eutanasi. Oke. Maaf nih, aku takut nyebutnya. Gue takut nyebutnya. Ditidurkan istilahnya kalau kita ditidurkan. Itu memang ada pilihan itu dok ya? Pilihan kalau misalnya emang kita ngelihatin tapi dari segi misalnya dari hasil laboratorium, hasil chance-nya tuh sudah daripada dia menderita ya, seperti itu ya. Biasanya ownernya juga kadang yang minta kan, daripada kucing saya kesakitan menderita terus. Karena beda lah kan kalau kucing nggak bisa ngomong dong. Jadi saya juga kayaknya gini-gini, Papa. Jadi minta ditidurkan. Oh bahasanya ditidurkan. Tapi mengarahnya memang tapi juga mati kita ya. dokter juga harus punya pertimbangan kalau emang misalnya ini emang nggak bisa diselamatkan lagi dari segi yang tetap ya walaupun dengan permintaan tetap dicek. Iya. Itu seperti itu prosedurnya ya. Itu kalau hewan itu membahayakan biasanya kan ada anjing tuh yang nggak bisa anjing gila. Sama ownernya sendiri sudah nggak kenal lagi. Main terjang, main gigit sama siapa gigit sama siapa yang gigit yang membahayakan nyawa manusia. Itu biasanya ada yang minta ditidurkan. Jadi bahasa halusnya ditidurkan, ditidurkan selamanya. Luar biasa. Jadi itu tadi cerita ya di balik klinik. Kalau klinik orang kita udah tahu ya. Nah, ternyata seru juga guys di dalam klinik Dokter Siwi ini banyak dan banyak dramanya juga ya, kurang lebih sama gitu kan. Kadang juga ada yang owner itu kan datang misalnya dikabarkan hewannya nggak bisa diselamatkan, nangis kayak gitu kan, histeris kayak gini-gini. Kadang sih penyesalan sih emang datang terlambat ya. Kadang mereka menyesalnya karena kenapa baru dibawa kemarin. Mungkin kalau saya bawanya kemarin kan mungkin bisa selamat ya dok. Kurang lebih sama karena mungkin sudah ada connect batin juga ya sama hewan kesayangannya. Mungkin ada yang dipelihara dari kecil sampai besar ini kan. Belum lama kita juga ada maksudnya mati di klinik ya itu tapi umurnya emang sudah tua sudah 18 tahun atau 19 tahun ya tapi emang karena fungsi organnya itu kan sudah menurun ya fungsi vitalnya itu jadi emang sudah lemah lah ya sudah lemah. Oke. Luar biasa guys. Jadi itulah tadi bayangannya kan, rata-rata seperti itu juga sama seperti memperlakukan kurang lebih lah ya, hampir sama lah. Ada koneksi juga peri kehewanan ini namanya dok ya. Kita di kesejahteraan hewan ya peri. Ada kesejahteraan hewan guys gitu kan. Waduh, jadi hewannya harus punya tabungan tuh. Kesejahteraan hewan itu pemahamannya seperti apa dok maksudnya? Tempatnya layak seperti itu ya? Tempatnya yang layak. Kandangnya yang sesuai bersih. Jadi balik-balik ke pemilik, owner atau yang melihara dok ya. Apapun itu hewannya ya diperlakukanlah dengan layak. Bukan peri kemanusiaan, peri kebinatangan. Kandangnya segala macam kan mungkin jamur segala macam tuh juga kebersihan lah intinya dok ya. Kadang kita dokter hewan itu tahu juga sih sebenarnya ya kalau misalnya hewannya datang kayak gitu kita sebenarnya tahu sih ini hewan ini di rumahnya terurus atau tidak itu tanpa kadang kan ownernya ini dok kemarin saya kasih makannya ini dia bilangnya makanannya sih sudah yang bermerek yang bagus kayak gitu tapi emang kita liatin di hewannya kok seperti ini kayak gitu kita sebenarnya tahu juga. Jadi bahasanya dokter juga bisa melihat lah kalau memang nutrisi atau gizi itu sesuai. Kandungan nutrisi itu ya. Terus kalau soal pakan itu enggak semua pakan bisa ada juga alergi gitu nggak dok? Ada. Kan kita banyak tuh ya, nggak usah sebut merek lah, yang W, yang apa, yang R itu kan. Banyak, Sama kayak kita punya anak kecil dulu kan, nggak semua anak tuh cocok yang susu apa, bubur mana ada juga. Sama di hewan juga. Jadi kalau dia nggak cocok menunjukkan. Indikasinya gimana dok? Dia cocok nggak cocok itu? Indikasinya itu kadang muncul kayak kalau alergi ya, itu ada yang kayak yang ruam-ruam. Kemudian ada yang dia diare, menunjukkan dengan dia diare. Dok, saya kemarin kucing ini diare. Kadang kan diarenya itu nggak serta-merta kan banyak sekali sekarang pecinta hewan itu minta konsultasi online misalnya konsultasi online
dia nggak mau bawa hewannya ke dokter, tapi cuma lewat telepon, kucing saya diare dok, obatnya apa? Itu tidak bisa. Kalau sebelum pemeriksaan kita tidak bisa memberikan obatnya. Jadi harus pemeriksaan dulu, kita gali kan, apakah ada ganti pakan dalam waktu dekat, apakah hewannya sudah divaksin, apakah hewannya sudah dikasih obat cacing. Jadi kita harus menggali informasi yang tepat untuk memberikan pengobatan yang tepat. Betul. Jadi itu tetap ada ya, SOP langkah-langkahnya itu seperti ada ya. Jadi itulah dok, Jadi kita sudah bicara kasus penyakit segala macam gitu kan, dan juga dokter hewan ini juga selain pet tadi juga ternak unggas, oke? Ternak unggas itu bukan cuma penyakit, tapi mungkin ada nggak istilah mungkin penggemukan itu juga ada itu di sapi ya. Sapi misalnya, kambing, sapi. Banyak. Di Palembang ini kan banyak. Bukan gelonggongan ya, tapi memang secara pengetahuan memang penggemukan itu yang sehat itu seperti apa gitu dok ya? Oke. Nah dok, kalau sama nggak dok? Ya ini jangan sampai mislead ya information ya, karena ini bukan bidang kita dok. Kalau ada suka ngomong, kucing gua demam nih, kasih Panadol aja dihancur-hancurin. Sama nggak dok kalau obat pada umumnya itu? Paracetamol kah atau apa gitu misalnya? Umum ya? Kandungannya paracetamol. Nah, paracetamol sendiri itu tidak boleh diberikan ke kucing karena itu bersifat toksik, yaitu meracunin. Jadi khusus. Iya khusus. Kadang sih banyak juga karena belum tahu ilmunya dalam memelihara kucing. Kok pas dipegang kayaknya panas ya, mau ke dokter mungkin satu malam. Sama dok, ada panas juga dok. Iya panas itu. Biasanya kadang owner ada yang memberikan paracetamol dulu karena ini kucing jadi taunya gitu. Taunya itu itu tapi jadi kalau ada kucing kayak pusing-pusing kok kasih Bodrek gitu ya kira-kira. Sorry nih nyebut merek nih. Merek ya. Kenapa? Karena mereknya nggak ngasih kita sponsor. Jadi tidak seperti itu dok ya. Seperti itu. Itu dipelajarin dong ya tentang obat-obat khusus hewan itu dok ya. Hewan, makanya kita menjadi dokter hewan itu kan butuh proses ya, yang tidak mudah, yang tidak instan. Tapi sekarang untuk khususnya di Palembang itu juga masih banyak sih kayaknya yang jadi dokter-dokter instan ya, dengan feeling sendiri tadi. Sakit dikasih obat sendiri. Banyak yang aku kemarin sakit diare aku kasih tempe, rebusan tempe atau dikasih kuning telur dia bisa sembuh, misalnya, bukan seperti itu. Oke. Ada juga nggak dok labnya? Laboratoriumnya ada. Kayak kita kan mulai nih, kalau kayak gua agak kolesterol naik, periksa nih, gitu kan? Gula naik. Darah itu tadi, kalau kita kan ada cek darah, cek hematologi rutin ya, hematologi darah. Di klinik itu juga ada. Di klinik saya juga berarti ada. semua. Maaf. Darah liur ini sampai ke tesesnya gitu-gitu. Kayak gitu kan, dia pakai test kit kayak gitu. Misalnya kucing saya ini mengidap toksoplasma enggak gitu kan? Karena biasanya jadi yang umum-umum dok ya? Iya, yang umum-umum biasanya juga itu kalau untuk pengantin baru mau jadi pengantin tapi dia suka hewan, biasanya kadang untuk jadi syarat mertuanya itu kan, kadang kan suka nggak boleh tuh. Iya. Tapi itu benar dok ya? Gitu tokso itu benar. Ya, untuk kandungan manusia itu memang. Ya, kalau misalnya, ini awam ya, gue awam nih dok ya. Makanya sebenarnya toksoplasma itu kalau di hewannya gitu itu jarang ya, kecuali kalau dia hewan kesayangan itu kan kita tahu ngasih makannya, makanya bukan sembarangan makan. Jadi kan terhindar. Lebih cenderung dari makanan masuknya dok ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk karena dekat sama hewan kemudian kita kena toksoplasma, lebih banyak dong dokter hewan duluan yang kena ya. Iya, harusnya ya. Ya karena yang dia kan langsung ya, dokter hewan yang praktek terutama kan. Dia yang langsung yang kena. Tapi ya kadang kucing itu jadi kambing hitam. Iya benar. Sama kucing bulunya nanti jadi nggak bisa punya anak gitu ya. Itu kalau untuk kayak gitu sih kita dokter hewannya mesti banyak sih yang nggak pada punya anak. Itu biasanya kalau untuk di manusia itu malah justru karena makan daging yang mentah. Jadi dari penyebabnya sebenarnya tidak sepenuhnya dipersalahkan dari hewan ya. Induk semangnya gitu kan, dia di kucing tuh kisahnya itu biasanya di kotorannya bukan di bulunya. Itu juga karena pengaruh dia makan maaf nih mungkin dia makan tikus, kecoa,
kayak gitu, yang menyebabkan mungkin di tikusnya, di kecoaknya itu kan sudah ada duluan, kemudian pindah ke kucing. Nah, kucing kan cocok tuh di situ. Dia mengeluarkannya kan lewat kotorannya. Makanya dengan kalau punya kucing, peliharaan kucing itu jangan sampai ditunggu sampai kering baru dibuang kucingnya. Pokoknya kotorannya. Iya, karena misalnya ada di situ. Oke. Anak gue juga sama dong, melihara kucing juga. Jadi itu. Iya, kan itu ada pasti. Ya Kak. Iya. Oh, jadi seperti itulah prosesnya ya. Jadi memang sebenarnya dok, ini sedikit edukasi dari dokter. Kadang-kadang kita melihara hewan tuh mungkin awalnya karena gemes. Mungkin yang remaja ke bawah lah dok ya, anak-anak atau remaja. Ngilangin stres biasanya kan. Lihat hewan kesayangan jadi seneng gitu. Itu dokter juga ngasih konsultasi nggak dok soal gimana melihara yang benar? Ada juga konsultasinya ya. Oke, jadi ini edukasi penting dok, penting banget bahwa kesadaran kita untuk melihara itu ya jangan gampang udah mati sakit mati, nggak kayak gitu dok benar-benar lah pelihara gitu kan, layak kata dokter tadi ada istilah kesejahteraan hewan. Wah baru dengar. Tapi lebih ke pengertiannya itu adalah layak tadi, bersih, layak. Itu juga pengaruhnya kan ke kita manusia, oke? Itu. Nah jadi itu guys, itu kita tangkeplah dulu bahwa itu pesan penting dari Dokter Siwi bahwa ya kalau melihara hewan tuh ya pelajari. Dengan sama lah, benar-benar dengan kasih sayang, tahu. Kita harus belajar dulu kalau mau melihara hewan. Betul. Apa yang dibutuhkan. Betul. Makanannya, tempatnya. Makanannya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira kan. Oke dok, nggak kerasa juga nih ya. Mungkin sebenarnya banyak sih dok yang mau kita gali, cuman mungkin karena keterbatasan waktu juga, mungkin ada masih jadwal dokter, mungkin dokter juga udah capek nih kan seharian kerja gitu kan. Kita coba cari kata-kata yang closing statement lah dok, ya kan. Jadi apa yang coba selama ini dokter berpraktek, ya kan, apa sih yang dokter rasain tentang koneksi antara hewan dengan manusia, apa yang penting tentang itu. Bukan cuman, pasti kan dokter ngerasain juga, memang tugas dan memang itulah keahlian ya kan, tapi masih dalam perjalanannya sama lah, setiap dokter kan seperti itu juga. Tadi dokter bilang kadang-kadang di situ ada juga keajaiban ternyata kan. Nah boleh nggak dok, ini mungkin agak di penghujung konten kita hari ini, ini sudah banyak banget nih cerita dok. Kalau kita lanjutin, waduh panjang. Tapi mengingat dokter juga punya banyak kesibukan, mungkin kita cukupkan dulu dok. Mungkin suatu saat kalau dokter berkenan, mungkin kita buat juga review lah tentang klinik dokter dan apa-apa aja sih yang pelayanan yang ada di situ. Mungkin kelengkapan fasilitas segala macam. Kalau boleh nanti kalau ada waktu, dokter lagi enggak sibuk-sibuk bener kan? Boleh. Nah, jadi oke guys, di akhir konten ini kita juga akan minta nih closing statement secara umum, khusus dan padat lah tentang dokter hewan. Dan koneksi antara hewan dan manusia lah yang dokter tahu. Oke dok, silakan dok. Iya, terima kasih. Saya berpesan kepada pet animal kepada ini pet owner, kayak gitu yang memelihara, yang dia sudah berstatement untuk memelihara hewan kesayangan khususnya anjing sama kucing. Peliharalah kucing itu dengan baik, kasihnya yang terbaik dari segi makanannya, gitu, perawatan tempatnya, kemudian dalam perawatannya juga. Karena yang diperlukan dalam hewan itu tadi yaitu vaksinasi rutin di hewannya itu tadi, kemudian pemberian obat cacing sama obat kutu. Itu sudah cukup sebenarnya untuk pemeliharaan hewan, sama makanannya. Makanannya itu kualitasnya yang nutrisinya yang cukup dan yang tinggi protein, karena di pasaran itu kan banyak sekali pakan-pakan yang di bawah standar sebenarnya gitu kan. Yang itu yang menyebabkan banyak kucing itu sakit
Itu aja. Jadi untuk pesannya itu tadi ya pelihara dengan baik. Dengan kasih sayang juga. Ya dok itu kan sama makhluk hidup gitu kan. Jadi kalau misalnya sakit juga jangan dibiarkan sampai 2 hari nggak mau makan baru dibawa ke dokter. Betul. Jadi harus tahu gejala dulu. Sekarang sehari tidak mau makan aja sudah harus segera dibawa ke dokter. Dan mungkin juga mungkin kita juga jangan sok tahu gitu dong soal hewan. Kan artinya ada yang ahlinya gitu kan. Tadi kayak kita ceritakan masalah ngasih obat. Jangan sembarangan untuk ngasih obat ke hewan kesayangan gitu. Betul. Berikan sama ahlinya. Oke. Nah, ini tadi sebenarnya ada kelewat dikit, Dok. Sebenarnya udah closing statement nih, guys, tapi boleh lah. Dok, ini sebenarnya agak gimana nih pertanyaannya? Kalau orang datang ke dokter hewan itu dia berpikir pasti, ini biayanya mahal nggak sih? Oh iya. Kebanyakan relatif lah ya kalau dibilang mahal, tapi artinya memang ada suatu standar, nggak cuma karena ngelihat hewannya apa kan. Secara umum seperti apa sih dok kalau kita gimana ya? Apa range atau apa gitu? Range-nya ya kalau untuk pemeriksaan biasa boleh ini apa ini dok ya? Tidak apa-apa itu karena emang banyak sekali ya yang nanya atau yang telepon untuk nanya, dok kucing saya kena flu kira-kira biayanya berapa ya? Kucing saya kena ini biayanya berapa sebenarnya? Atau mungkin ditanggung BPJS nggak dok? Ada yang begitu dok? Ada kan yang gitu kan? Iya. Soalnya mau mahal juga sih dok. Jadi sama lah ya kayak tingkatan level penyakit pada umumnya dokter ada tindakan segala macam kurang lebih ada. Range-nya kita kalau pemeriksaan biasa itu di 250 itu sudah sekalian bawa obat sama vitaminnya dibawa pulang selama 5 hari. Tapi ada yang pengobatan yang dia mahal itu yang dia untuk pemasangan kateter misalnya sakit tindakan jatuhnya dia itu sekitar 1 jutaan paling mahal ya 2,5 juta itu pernah ada 3 juta kayak gitu. Di opname itu gimana itu dok? Ya di opname itu biasanya karena dia sudah tidak mau makan. Enggak maksudnya sama ada juga ada biaya perawatannya itu perawatan, ya. Gitu. Boleh. Ya kalau di klinik saya biasanya kena biaya emergensi itu ya. Biaya emergensi itu sudah masuk di include inap 1 hari sama pemasangan infus itu di 500.000. Enggak juga dok ya? Iya, nanti nambah hari kayak gitu per harinya kalau masih pemasangan infus di 250. Tapi kalau sudah lepas infus tinggal makan biasa sih ring 100 sampai 150. Enggak juga ini ya. Terpikir tuh bakal jutaan gitu. Tapi kalau tergantung ini. Tapi itu kan dikonsultasikan pasti dok ya. Iya, nanti kalau ada obat tambahan ini perlu ini nanti diinformasikan ke owner. Oke, jadi luar biasa guys, banyak banget konten banyak banget pesan-pesan cerita dari Dokter Siwi ya intinya apapun profesi kita ya dok ya. Ini adalah profesi yang mulia. Iya betul. Walaupun mungkin ini kita bicaranya hewan. Sama-sama makhluk ciptaan tadi. Makhluk ciptaan, iya. Iya, luar biasa tamu kita malam ini. Ini gue agak formal nih ngomongnya karena Bu Siwinya seorang dokter nih. Jadi nanti kalau kita bawa bercanda gue yang kebingungan. Jadi sekali lagi dok, gue terima kasih banget nih. Dokter udah nyempetin waktu, malah macet-macetan masih sempet kesini gitu dok. Luar biasa, nanti kita akan ketemu lagi. Kita mungkin akan review kalau diperbolehkan kita review tempat dokter atau kita recommended kemana-mana. Ya jadi itu aja dulu dok. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Salam untuk keluarga yang di masa pandemi kita semua jaga kesehatan. Amin. Mudah-mudahan selalu sehat. Iya. Oke dok, kita tutup dok. Iya. Sekali lagi Shanting Bras. Lapang. Oke.